Ku balas pengkhianatan suamiku. Dan ini adalah bab 20. Sa, minta maaf pada Arya. Bagaimanapun juga kau juga bersalah karena mengabaikannya. Tidak, dia yang sudah menyanyiakan aku dan Sabila, Ma. Tolak Alexa. Alexa memang tipe perempuan keras kepala. Dulu Pak Wijaya sudah menyarankan untuk menjauh dari Arya saat perselingkuhan mereka dibongkar dia. Tapi tidak sedikit pun Alexa menurut karena alasan takut anaknya tak mendapatkan kasih sayang papanya. Tapi nyatanya sekarang, apa? Rumah tangganya tak bahagia. Memang benar kata pepatah, barang hasil rampasan tak akan bertahan lama. Semudah didapat dan semudah itu pula pergi. Istirahat dulu di kamar. Nanti kita pikirkan jalan terbaik, ucap Pak Wijaya. Seminggu berlalu Arya tak sekalipun menjenguk Sabila dan Alexa. Alexa merasa kesal karena tak sekalipun Arya menghubunginya untuk sekedar bertanya kabar Sabila. Berarti Arya benar-benar ingin berpisah dan tak berniat rujuk dengannya. Pagi ini Arya sudah bersiap untuk ke showroomnya. Dia sudah membulatkan tekad untuk tak kembali lagi pada Alexa. Dia ingin membuka lembaran kehidupan baru. Ya, tolong lihat Sabila. Bagaimanapun juga kamu yang membawakannya keluar dari panti. Kamu juga harus bertanggung jawab pada anak itu, ucap Mama Arya. Iya, Ma. Nanti aku akan menjenguknya. Bagaimana dengan Alexa? Aku tak ingin membahas itu, Ma. Aku ingin fokus pada usahaku dulu. Siang ini aku ingin menjemput Kenzo. Sudah lama tak bertemu membuatku merindukannya. Mama juga, kalau dia mau bawa dia kemari. Baiklah, aku berangkat dulu, Ma. Pamit Arya mencium pipi mamanya dan pergi. Sementara itu di tempat Alexa. Pa, apa Mas Arya tak ada menanyakan kabar kami? Tanya Alexa. Arya sudah tak bekerja dengan Papa lagi. Sejak kapan, Pa? Tanya Alexa yang memang tak tahu, karena Arya tak pernah bercerita, yang memang cuek tak ingin tahu. Kau terlalu mengabaikan suamimu, sehingga tak tahu apa saja yang sudah terjadi padanya. Sindir Pak Wijaya. Pa, aku benar-benar tidak tahu. Mas Arya juga tak pernah bercerita pada aku. Alexa, sebagai seorang istri kau harus bisa menempatkan dirimu. Anak memang penting, tapi hubungan suami istri juga tak kalah penting. Rumah tangga yang harmonis menjadi kunci kesuksesan seseorang. Bagaimana suamimu bisa bekerja dengan baik jika istrinya saja tak mengacuhkannya? Pak, tegur Mama Alexa. Kau terlalu memanjakannya sehingga membuatnya tak bisa mandiri, Mbah. Kesal Pak Wijaya. Kenapa Mama yang disalahkan? Nyonya Wijaya tak terima dengan ucapan suaminya. Pak Wijaya meninggalkan meja makan, memilih pergi daripada harus berdebat. Dia juga lelaki, merasa apa yang dirasakan Arya. Tapi mau bagaimana lagi, dia orang tua Alexa. Mau tak mau harus membela anaknya. Ken, panggil Arya sambil melambaikan tangannya pada Kenzo, yang sedang berdiri di depan pagar sekolahnya. Papi, Peki Kenzo mendekat. Ayo nak, naik, Papi antar pulang, ajak Arya. Kenzo berpikir sejenak karena Naina belum dijemput oleh mamanya. Ajak Naina sekalian, tawar Arya dan diangguki oleh Kenzo. Ayo Nay, kita pulang bersama papiku, ajak Kenzo. Mamaku sebentar lagi datang, Ken. Kasihan jika harus bolak-balik tanpaku, tolak Naina. Benar saja dari kejauhan sudah terlihat mobil Dania. Itu Mama, aku pulang dulu, Ken, pamit Naina. Dania turun dari mobilnya dan menghampiri Arya yang sedang berdiri di depan mobil. Tumben kamu yang menjemput Kenzo, biasanya dedinya, tanya Dania. Tadi aku sudah menghubungi Joe. Hari ini aku ingin mengajak Kenzo untuk bertemu ibuku, jawab Arya tersenyum. Kalau begitu kami pulang dulu, ucap Dania kembali ke arah mobilnya.
Hati-hati di jalan. Ingat Arya. Lalu masuk ke dalam mobilnya. Dad, mana Kenzo? Tanya Lia yang tak melihat putra pertamanya. Tadi Arya menghubungiku meminta izin untuk mengajak Kenzo ke rumahnya. Dan sore nanti akan diantar pulang. Jawab Jo sambil mengecup bibir Lia sekilas. Mana Ara, Mi? Ada di kamarnya. Ara baru saja tertidur. Aku merindukan kalian. Ucap Jo memeluk Lia dari belakang. Dad, ini masih di luar. Ayo masuk ke kamar. Bersihkan dirimu. Aku akan menyiapkan makan siang. Lia menarik tangan Jo masuk ke dalam kamar. Sementara itu di tempat lain. Papi sudah menghubungi Mami dan Daddy Jo? Tanya Kenzo saat ini mereka berada di dalam mobil. Daddy Jo sudah memberikan izin. Oma merindukanmu. Ujar Arya. Saat ini Arya sudah bisa menerima Jo dalam kehidupan anaknya. Dia baru menyadari kalau Jo lelaki yang tepat untuk Lia dan Kenzo. Andai saja bukan Jo yang menjadi ayah sambung Kenzo, belum tentu Kenzo sebahagia ini. Bagaimana kabar adikmu? Tanya Arya. Ara, namanya Ara, Pi. Dia sudah bisa tersenyum saat aku mengajaknya bermain. Ara adik yang lucu dan menggemaskan. Sehari tak bertemu membuatku rindu. Cerita Kenzo. Apa Daddy Jo masih menyayangimu setelah ada Ara? Daddy Jo tak pernah melupakanku, Pi. Meskipun ada Ara, dia tetap sayang padaku dan Ara. Setiap hari Daddy selalu menemaniku bermain, meskipun terkadang dia lelah sepulang dari kantor. Celoteh Kenzo. Arya menghela nafas panjang. Sebagai seorang papi, dia merasa tersentuh. Dia sendiri tak pernah menyempatkan diri untuk bermain bersama Kenzo dulu. Jo benar-benar merubah kehidupan Kenzo. Wajar saja Jo bisa memenuhi seluruh hati Kenzo. Sayang, kamu mau menginap di tempat papi? Kenzo menggelengkan kepalanya pelan. Maafkan aku, Pi, tapi aku tak bisa berpisah dengan Ara. Aku selalu merindukannya. Ucap Kenzo pelan dan menunduk. Hei, jagoan papi, jangan merasa bersalah begitu. Papi tidak apa-apa. Papi hanya merindukanmu. Arya menepikan mobilnya dan memeluk Kenzo. Tapi, kamu masih mau kan bermain bersama papi dan oma? Iya, tapi antarkan aku pulang sore ini ya, Pi. Oke. Jawab Arya tersenyum. Kenzo mencium pipi Arya. Ini kali pertama Kenzo mencium pipi papinya sejak mereka tidak serumah lagi. Hati Arya meleleh dan matanya berkaca-kaca. Terima kasih sayang. Ucap Arya pelan lalu melajukan lagi mobilnya. Oma! Bagi Kenzo yang melihat omanya sedang duduk di teras belakang sambil memberikan makanan ikan hiasnya. Ken, Oma merindukanmu. Ucap Mama Arya sambil membuka lebar kedua tangannya untuk dipeluk Kenzo. Aku juga, Ma. Arya tersenyum melihat Kenzo dan mamanya. Kenapa rumah ini sepi? Mana Tante Alexa? Tanya Kenzo yang tak melihat Alexa. Tante Alexa sedang pulang ke rumah orang tuanya. Jawab Mama Arya. Kenzo hanya mengangguk paham. Ayo kita makan. Oma sudah masak banyak hari ini. Karena tadi Papi bilang kamu akan kemari. Ayo Oma, aku sudah merindukan masakan Oma yang enak itu. Puji Kenzo tersenyum. Memang dulu Kenzo sangat menyukai masakan omanya. Tapi sejak lama berpisah membuat Kenzo lupa akan rasa makanannya. Ayo Ken, tambah lagi nasinya. Arya menyodorkan tempat nasi pada Kenzo. Sudah Pi, perutku sudah kenyang. Tolak Kenzo. Ken, sering-sering kemari. Oma rindu bermain denganmu. Bagaimana kabar Mami dan Dedimu? Baik, Oma. Semuanya sehat. Aku saat ini sedang bermain bersama Ara. Dia sangat lucu. Cerita Kenzo sambil menyesap minumannya.
Mama Arya terdiam. Dia berpikir jika Lia masih menjadi menantunya, pasti kehidupan anaknya akan sempurna. Tapi tidak ada yang bisa disesali, semua sudah terjadi. Setelah mengantarkan Kenzo pulang, Arya mampir ke rumah Pak Wijaya untuk melihat Alexa dan Sabila. "Kenapa kau kemari?" tanya Pak Wijaya. "Aku hanya ingin melihat kondisi Alexa dan Sabila," jawab Arya. "Bukankah kau sudah menalaknya? Mereka bukan tanggung jawabmu lagi." "Aku yang bertanggung jawab atas anak itu," tekan Arya. Mas Arya papanya. Biarkan dia menjenguk anaknya. Jika dia tak menginginkanku, tak masalah. Tapi dia masih harus bertanggung jawab pada Sabila," pekik Alexa yang melihat papanya mengusir Arya. Pak Wijaya masuk ke dalam rumah. Dia tak mau memperpanjang perdebatannya karena akan mengganggu mental Alexa. "Mas, masuk," ucap Alexa tersenyum karena Arya masih peduli padanya dan Sabila. Arya masuk ke dalam rumah dan mendudukkan bokong di kursi tamu. "Tunggu sebentar, aku ambil Sabila di kamar," ujar Alexa lembut. Arya mengamati setiap sudut ruangan, masih terpajang jelas foto pernikahannya dan Alexa. Arya sedikit tersentuh mengingat perjuangannya dan Alexa. Menikah bukan mudah. Dia sudah mencapakan Lia yang jelas-jelas perempuan sempurna. Mengubah Alexa bukan semudah membalikan telapak tangan. Alexa terlalu belia untuk menjadi seorang istri. Dia masih labil. Saat mereka selingkuh dulu, hanya nafsu yang menghinggapi mereka. "Sayang, ada papa?" ujar Alexa sambil menggendong Sabila dan duduk di sebelah Arya. Arya tersenyum kecut melihat anak angkatnya ini. Alexa bisa merasakan kalau Arya tak begitu sayang pada Sabila. Padahal dulu Arya sangat menginginkan anak perempuan. Tapi sekarang seolah-olah tak menginginkan Sabila. Pikiran negatif merasuki Arya, lebih menyayangi anaknya bersama Lia daripada bersamanya. "Aku hanya memastikan keadaan kalian," ucap Arya. "Kamu tidak ingin menggendong Sabila, Mas?" tanya Alexa. "Aku sudah mentransfer uang untuk Sabila. Memang jumlahnya tak seberapa. Mudah-mudahan cukup untuk membeli susunya," ucap Arya mengalihkan pembicaraan mereka. "Terima kasih," jawab Alexa pelan. "Aku pamit dulu." Arya segera berdiri dan beranjak keluar. Alexa menundukkan kepalanya. Tak ada niat sedikit pun dari Arya untuk mengajaknya rujuk. Arya sudah menghabiskan waktu dan harinya untuk Alexa. Bahkan sudah meninggalkan anak dan istrinya. Tapi tidak ada yang didapatkan oleh Arya. Hanya penyesalan. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. 5 bulan sudah Arya berpisah dari Alexa. Sepertinya Arya benar-benar tak berniat kembali lagi. Dia lebih memilih menata hidupnya yang sudah hancur. Kini showroom Arya mulai berkembang. Kenzo juga sudah mulai mendekat padanya kembali. Meskipun tak sering, tapi Kenzo tetap mau bersama Arya. Arya sudah tak mempermasalahkan lagi hartanya yang ada pada Lia. Itu memang hak Kenzo, karena dia tak punya anak dari Alexa. Arya rutin mengirimkan Sabila uang meskipun Sabila bukan anaknya Arya. Merasa bertanggung jawab, karena dia yang membawa anak itu keluar dari panti. Arya tak berminat menikah lagi saat ini. Dia lebih memperhatikan Kenzo dan Sabila. Untuk Alexa dia juga tak mau menikah, karena masih mengharapkan Arya. "Pi," pekik Kenzo yang melihat Arya menunggunya di parkiran. "Boy, hari ini Papi akan mengajakmu pergi jalan-jalan," ucap Arya. "Kemana?" "Ke mall. Kita bermain sepuasnya di sana. Papi sudah menghubungi dedimu," ujar Arya tersenyum. "Kau mau?" Jawab Kenzo sambil melirik Naina. "Apa kau mau ikut, Nay?" tawar Arya. "Apa boleh?" tanya Naina. "Tentu, hubungi mamamu. Katakan kalau kau pulang bersama Kenzo," ucap Arya. Arya memberikan ponselnya pada Naina untuk menghubungi mamanya. Sementara itu di sisi Lia dan Jo. "Sayang,
Tadi Arya menghubungiku, meminta izin untuk menjemput Kenzo. Ucap Joe sambil memeluk Lia yang sedang menyusui Ara. Sekarang Arya lebih dekat pada Kenzo, Mas. Tidak masalah, dia ayahnya. Kita tak boleh memisahkannya dari ayah kandungnya, sayang. Arya sudah menyesali segala perbuatannya. Bahkan saat ini dia dan Alexa sudah berpisah. Jelas, Joe. Dari mana kamu tahu, Mas? Tanya Lia yang memang tak mengetahui permasalahan rumah tangga Arya lagi. Pak Wijaya, rekan bisnisku saat ini. Anak adopsi mereka diasuh oleh Alexa. Semoga semuanya bisa semakin membaik, Mas. Aku sudah ikhlaskan kejadian di masa lalu. Harus, itu bisa kita jadikan pembelajaran. Kesalahan di masa lalu adalah guru terbaik untuk rumah tangga kita. Ucap Joe tersenyum menatap Ara yang sedang lahapnya menghisap Alsilia. Sementara itu di tempat lain, sepertinya aku tak berniat lagi menikah. Gemam Arya melihat Kenzo yang asik bermain bersama Naina. Arya menyadari keluarga adalah segalanya. Kesalahannya di masa lalu bisa dijadikan pelajaran untuk tak meremehkan perempuan. Tak semua perempuan itu lemah. Contohnya Lia, bisa menjungkir balikan kehidupannya. Arya yang dulu seorang CEO dan pebisnis hebat, bisa jatuh oleh seorang wanita yatim piatu seperti Lia. Bahkan tak menyisakan sepeser pun untuk Arya. Arya tersenyum tipis mengingat betapa bodohnya dia mencapakan berlian seperti Lia. Dan memungut Alexa hanya gadis ingusan. Hanya karena alasan anak Arya melakukannya. Saat ini yang ada di benak Arya cara untuk membahagiakan Kenzo dan Sabila. Meski mereka bukan saudara kandung, setidaknya mereka harus saling mengenal. Tamat.